Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Syarah Al-Qawaidul Arba', yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, yaitu mensyarah kitab Al-Qawaidul Arba' yang telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita baca muqaddimah dari kitab ini dan juga penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan bahwasannya isi dari kitab ini adalah membahas tentang definisi tauhid dan syirik, dan juga pentingnya memperbaiki akidah kita, yaitu akidah tauhid, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini masih membahas tentang muqaddimah tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qaddama rahimahullah li hadzal qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimah. Sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah membuat muqaddimah, membuat pendahuluan terhadap kitab Qawaidul Arba' ini dengan muqaddimah yang agung. Fiha du'a'u li talabatil ilmi. Di dalam muqaddimah tersebut terdapat doa bagi penuntut ilmu. Wat tanbih ala ma sayaqulu, dan juga peringatan atas apa yang akan beliau katakan. Ya, perhatian atas apa yang akan beliau katakan. Haitsu qala, di mana berkata siapa Syekh, As'alullahal azim rabbal arsyil karim. Aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhannya arsy yang mulia, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjagamu di dunia dan akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah menjadikanmu orang yang senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan agar Allah menjadikanmu orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan suatu pemberian. Wa idza batuliya sabara, dan ketika mendapatkan cobaan maka bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan ketika melakukan sebuah dosa maka beristighfar, meminta ampun. Fa inna hadhihi salas, maka sesungguhnya ini tiga, hiya unwanus sa'adah, tiga hal di atas, yaitu ketika mendapatkan pemberian bersyukur, dan ketika mendapatkan cobaan bersabar, dan ketika melakukan dosa maka meminta ampun. Tiga hal tersebut adalah tanda kebahagiaan seseorang. Nah, demikian itu yang tertulis di dalam muqaddimah kitab ini, yang juga sudah kita baca kemarin. Nah, sekarang kita perjelas lagi berdasarkan penjelasan atau syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Hadhihi muqaddimatun 'azimah. Ini adalah muqaddimah yang agung. Fiha du'aun minasy-syaikh
likulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haqq. Di dalam muqaddimah tersebut terdapat doa dari Syekh rahimahullah terhadap setiap penuntut ilmu yang mana dia mempelajari akidahnya, mencari kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubad dolal wasyirki. Dan dengan dia menuntut ilmu tersebut, ya, dengan mencari ilmu tersebut, dia menghendaki untuk menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Maka orang tersebut layak, ya, pantas bahwa Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Jadi setiap orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk memperbaiki akidahnya, dengan tujuan untuk menjauhi kesesatan dan kesyirikan, maka sudah sepantasnya dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah di dunia dan akhirat. Wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ilal makarih antasila ilaihi. Dan ketika Allah menjaga orang tersebut di dunia dan di akhirat, maka tidak akan mungkin hal-hal yang membencikan itu sampai kepadanya. Ketika orang sudah dijaga oleh Allah di dunia dan akhirat, tidak akan mungkin dia akan mendapati hal-hal yang membencikan. La fi dinihi wa la fi dunyahu. Tidak di dunianya, maaf ya, la fi dinihi, ya, tidak di dalam urusan agamanya, wala fi dunyahu, juga di dalam urusan dunianya tidak akan mungkin dia mendapatkan hal-hal yang membencikan. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maluhur, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan adapun orang-orang kafir, maka pelindung mereka adalah taghut. Ya, surah Al-Baqarah ayat 257. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh-dhulumat, dhulumatish syirki wal kufri wasyukuk wal ilhad ila nuril iman wal ilmin nafi' wal amalis sholih. Maka ketika Allah telah menjagamu, maka Allah mengeluarkanmu dari kegelapan, yaitu kegelapan syirik, kufur, dan ragu-ragu dan menentang, menuju pada cahaya iman dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang sholih. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Demikian itu karena Allah adalah pelindungnya orang-orang yang beriman, dan adapun orang-orang kafir maka tidak ada pelindung bagi mereka. Surah Muhammad ayat 11. Fa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa bitaufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'ad sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan. Ketika Allah menjagamu dengan penjagaannya dan dengan bimbingannya dan dengan petunjuknya di dunia dan di akhirat, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak akan mendapati
kesengsaraan setelah kebahagiaan tersebut selamanya. Jadi ketika Allah sudah menjaga seseorang di dunia maupun di akhirat, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan menjumpai kesengsaraan selamanya. Fid dunya, di dunia, yatawallaka bil hidayah wa taufiq wasair alal manhaj as-salim. Di dunia Allah menjagamu dengan hidayah, dengan taufik, ya, bimbingan, dan juga perjalanan, ya, langkah terhadap manhaj yang selamat. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik sehingga bisa menetapi manhaj yang selamat, menetapi akidah yang benar. Itu adalah bukti penjagaan Allah di dunia. Wa fil akhirah yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha. Dan di akhirat Allah menjagamu dengan memasukkanmu ke dalam surganya, kekal lagi kekal di dalamnya. La khaufun wala marda wala syaqa'a wala kibara wala makari. Yang mana di dalam surga itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada sakit, dan tidak ada celaka, dan tidak ada tua, dan tidak ada hal-hal yang membencikan. Itu adalah ganjaran, ya, atau bukti penjagaan Allah di akhirat, yaitu Allah memasukkan orang yang dijaga tersebut, yaitu orang yang menetapi akidah yang benar, menetapi manhaj yang selamat, maka di akhirat Allah menjaganya dengan memasukkannya ke dalam surga. Di surga itu tidak ada yang berupa kekhawatiran, tidak ada sakit, tidak ada celaka, tidak ada tua, dan tidak ada hal-hal yang membencikan. Wa hadhihi wilayatullah li ibadihil mu'min fid dunya wal akhirah. Dan ini adalah bukti, ya, perlindungan Allah, ya, penjagaan Allah terhadap hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, idza tawallahu imru'un dunal wara tawallahul azim asyan. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika seseorang itu idza tawallahu imru'un dunal wara, ketika seseorang selain makhluk telah menjaga seseorang, ya, ketika seseorang itu telah dijaga oleh selainnya makhluk, ya, tawallahul azim asyan, maka Allah yang maha agung akan menjaganya, akan melindunginya. Ketika seseorang telah bertawakal kepada Allah, seseorang telah betul-betul beribadah secara ikhlas kepada Allah, ya, tidak menyandarkan hidupnya kepada makhluk, maka Allah akan menjaganya, Allah akan memberikan suatu pertolongan, Allah akan memberikan suatu petunjuk, bimbingan, sehingga dia akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Qala, berkata siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah senantiasa menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Penjelasan dari kalimat doa ini adalah idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta fahadha huwa ghayatul matalib. Ketika Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, maka demikian itu adalah tujuan dari pencarian, ya, arah, ya, tujuan
dari pencarian hidup kita, yaitu menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Ya ja'alallahul barakah fi umrika. Allah menjadikanmu barokah di dalam umurmu. Ya. Wa yaj'alal barakah fi rizkika. Dan Allah menjadikan barokah di dalam rizkimu. Wa yaj'alal barakah fi ilmika. Dan Allah menjadikan barokah di dalam ilmumu. Wa yaj'alal barakah fi ilmika, ya, di dalam ilmumu. Ya, ini diulang lagi ya, diperkuat. Wa yaj'alal barakah fi dzurriyyatika. Dan Allah menjadikan barokah di dalam keturunanmu, di dalam anak-anak cucumu. Ainama kunta, dimanapun engkau berada, tusahibukal barokah. Dimanapun engkau berada, maka barokah senantiasa menemanimu, senantiasa mengiringi hidupmu. Ainama tawajjahta, dimanapun engkau menghadap. Wahada, dan adapun ini iku khairun, kebaikan, azimun, yang agung, wa fadlun, dan keutamaan, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang sangat agung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu teruntuk para penuntut ilmu, ya, termasuk kita yang saat ini sedang mempelajari kitab beliau. Kita didoakan agar senantiasa mendapatkan barokah dari Allah. Dan ini adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup manusia itu adalah mendapatkan berkah, gitu, mendapatkan barokah. Dengan Allah menjadikan barokah, maka barokah itu akan senantiasa ada di dalam diri kita, umur kita, rizki, ya, ilmu, ya, keturunan, dimanapun kita berada, ya, kita selalu mendapatkan barokah dari Allah. Lalu barokah sendiri itu apa? Ya, pengertian barokah adalah subutul khairil ilahi fisyai'i. Nah, para ulama mendefinisikan barokah, diantaranya barokah itu adalah subutul khairil ilahi fisyai'i, yaitu tetapnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu. Ya. Nah, terkadang barokah itu oleh ulama didefinisikan bertambahnya, ya, nikmat, ya, bertambahnya kebaikan. Nah, bisa juga dua-duanya dari pengertian tadi, tetapnya kebaikan, ya, tetapnya nikmat, dan bertambahnya nikmat tersebut. Nah, itulah pengertian barokah dari beberapa ulama. Kalau secara bahasa sendiri, barokah itu asal kata dari birkah, yang artinya telaga. Jadi secara bahasa, barokah sendiri dari kata birkah yang artinya telaga, atau ya, bisa diartikan kolam, yang intinya adalah tempat penampungan air, tempat berkumpulnya air. Maka dari kata birkah menjadi barokah, yang kemudian secara luas diartikan barokah itu adalah, ya, subutul khairil ilahi fisyai, tetapnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu, nah, dan bertambahnya kebaikan tersebut, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fina wa fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.